Kemudian di perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi, wilayah Syam, gitu kan. Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan. Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan. Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan ada juga menaklukkan Mesir, gitu kan. Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam, dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan. Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang radhiyallahu anhu luar biasa, menyerang utara Jazirah Arab, karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh, ya, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina, sampai ke kita di Indonesia ini, gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab, dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam, dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya. Ada dua perang, ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa nih. Perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini ya, dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah, gitu kan. Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa nih. Perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam, karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000. 250.000 orang, gitu kan. 4.000, gitu kan. Ini luar biasa ini. Tidak ketemu jumlahnya. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan. Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya, karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja, cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang nih. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh, mata-mata Amr bin As sudah kesana sini, lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus, Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk, gitu kan. Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan, unik semua kisah Umar radhiyallahu anhu, luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim, karena Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin, kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang, pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang, gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW, gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu, nggak usah lebih dari 12.000, walaupun pasukan lebih banyak 12.000. Nabi sudah janjiin tuh, kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000, kirim 8.000 nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana? Gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang, gitu kan? 4 orang.
lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa ini. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini satu orang, oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak 1.000 tapi malas, takut, pengecut, suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang. Takut, begitu jihad sembunyi di bawah kolom. Kayak sebagian orang, Allahu alam siapa ini. Tapi begitulah. Tapi ini Zubair bin Awam, apa titah jihad langsung di depan. Ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa. Kata Umar, dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang, yang kekuatan mereka adalah 4.000. Sebab setiap orang di antara mereka punya kekuatan 1.000 orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Sebagian ya, disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Miqdad. Miqdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia, ini juga orang yang sangat pemberani. Nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1.000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad. Ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan, karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti, insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang ke-6. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslamah tapi Kharijah bin Hudzafa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini 4 orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, gitu kan. Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama. Dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama, dan ternyata waktu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditelepon oleh Amr bin As ini, itu Amr bin As sudah mengepung selama 7 bulan, nggak berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4.000 tapi ngepung, berhasil mengepung gitu kan. Begitu Zubair bin Awam datang, tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih, Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya, naik kuda, kelilingin benteng itu, dikelilingin sama dia semua, dilihat kondisinya, disebarin orang-orang di situ, dilihat sama kekuatannya di mana nih, gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba nyerang, lihat ini pasukan sedikit, segelintir, 5-6 orang tapi kelilingin benteng itu semuanya, dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok nih. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan, gitu kan. Ya sudah 7 bulan kita kepung nggak bisa-bisa. Dia bisikin 5 orang temannya, cuma 5 orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang, gitu kan. Teman-temannya sudah tahu Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa gitu. Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat kayak kita sekarang, mungkin tangga kayu. Memang zaman dulu begitu, kalau mereka mau nyerang tembok, mereka taruh tangga, mereka naik. Ya nasib-nasiban, kadang-kadang dari atas dipanahin, kadang-kadang dilemparin timah panas lah, apalah, seperti lumpur panas, bukan timah, lumpur panas dipanasin terus untuk menjatuhkan musuh gitu kan. Tapi seperti itulah, Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri, dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang, maka dia cari sisi tembok yang kosong, lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik, kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya yang 5 orang naik nih, naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk bobrak-abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung nggak bisa-bisa, hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan. Akhirnya Mesir takluk, sampai kata ulama apa? Yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu.
Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam, sampai sekarang Mesir Muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya. Itu semua masuk Islam justru karena pintunya dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa, yakin tentang janji Allah, menembus sendirian karena dia tahu dia mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati berhasil kayak sekarang, menembus. Dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika pada saat masuk Islam, dan sampai kapanpun itu terjadi, Zubair bin Awam panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad. Makanya kalau Allah mudahkan, Allah SWT mudahkan jihad ini, jangan tunda. Ada kesempatan mati langsung saja gitu kan, toh ajal akan datang gitu kan. Yang ini punya kiprah, atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir, pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya, ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir nyerang ke negeri Syam, Palestina, kan gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya, dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk. Di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan, dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu, pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain, diikat dengan rantai. Jadi yang tangan satu pegang pedang, tangan satunya dirantai gitu kan. Ini 250.000 orang, jadi ada sekian 50.000 atau 70.000 orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai. Ada pasukan pedang, ada pasukan kuda, ada pasukan pemanah, dibagi-bagi 250.000 orang. Begitu tiba di kancah peperangan tersebut, langsung saja perilaku Zubair sama. Lihat pasukan nih, ini 8.000, ini 250.000 nih. Dia nggak nunggu nih. Begitu lihat pasukan, langsung datang ke depan musuh kayak tadi. Perilakunya sama, mondar-mandir depan musuh, gitu kan. Terus sambil ayunkan pedangnya, tunjukkan kemahirannya depan, tinggal tunggu takbir diserang sama dia, gitu kan. Temannya rupanya yang 5 orang tadi yang memang dia bentuk tim itu, yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir, itu sempat bilang, wahai Zubair, kenapa kau tidak tembus aja mereka, supaya kami juga ikut. Kata Zubair, saya takut kalian tidak mampu nanti ikutin saya. Bisa nggak? Kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. Oh kami bisa, kata mereka. Baiklah, tanpa tanya, Zubair bilang Allahu Akbar, masuk. Dia masuk sendirian. Ini yang lain mau masuk nggak bisa. Kan musuh banyak ini, 250.000 orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus. Zubair sendiri nembus tuh, nembus sampai ke dalam, sampai ke ujung, sampai ke pintu gerbangnya Romawi. Gitu. Terus dia kembali lagi, nyerang lagi dari belakang, sampai kembali lagi ke muslimin, gitu kan. Tidak cukup di situ. Setelah kembali, dia bilang sama teman-temannya, mana kalian ini? Yang 5 orang tadi, mana kalian? Mereka bilang, kami mau coba sekarang. Allahu Akbar, masuk lagi. Zubair tembus, mereka tertahan. Begitu melihat musuh henusin pedang, pada berhenti yang 5 orang ini. Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang. Kembali lagi, 2 kali, nggak terbunuh gitu kan. Sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali, dipegang tali kakangannya oleh musuh-musuh, dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang. Nah disinilah dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas. Ada 3 tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya anaknya Urwah mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk kena dalamnya. 2 di Badar dan 1 di Yarmuk, di perang ini gitu kan, ditebas tapi dia tidak mati radhiyallahu anhu. Tapi seperti itulah kiprahnya yang sangat luar biasa. Dan ternyata perilaku Zubair yang 2 kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi gitu kan. Ini 1 orang begini gitu. Dan itu kelihatan di kancah peperangan kan 1 orang. Ini belum yang lainnya nyerang, baru ini saya sudah begini. Padahal memang ini cuma 1 orang barangkali. Tapi seperti itulah, 1 orang aja begini apalagi yang lainnya. Dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya. Sedikit saya berikan, nanti ada kisah di Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini umurnya panjang. Dan beliau sampai kalau tidak salah umur 100 tahun. Beliau mengetahui hadis Nabi SAW yang berbunyi, pasukan yang menyerang Konstantinopel, ya, Turki sekarang ya, Konstantinia, itu akan diampuni dosanya. Maka setiap ada penyerangan, pasti Abu Ayyub mau ikut.
Pas di zaman Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua setelah di dalam dinasti Umayyah, setelah ayahnya mati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayyub ikut. Abu Ayyub itu umurnya sudah 100 tahun. Pas sudah depan benteng, gitu kan? Besok mau menyerang ini, Abu Ayyub bilang sama Yazid, "Wahai Yazid, saya sakit nih, saya rasa sakit. Kalau saya meninggal malam ini, jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Di sana kubur saya, jangan di sini. Kalau saya mati, bawa jenazah saya, pikul, perang. Jenazah pun dipikul, gitu. Pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka." Gitu kan? Maka kata Yazid, baiklah. Ini kan kalau meninggal, gitu kan? Ternyata betul meninggal radhiyallahu anhu malam itu. Waktu meninggal malam itu, Yazid jalankan wasiatnya. Kan pasukan mau nyerang nih. Pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng, kubur situ, walaupun tidak menang, gitu. Dikafani, dibungkus, kemudian dipikul. Ternyata subhanallah, hikmah yang luar biasa. Waktu pasukan muslimin sebelum menyerang, jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan, dipikul sama sebagian orang, gitu kan? Yang satu pegang pedang, satu pegang pikul jenazah. Ada mata-mata musuh dari Konstantinopel lagi masuk, pakai baju umat Islam, masuk nyelip. Terus dia tanya sama orang di situ, "Itu siapa itu? Jenazah siapa?" Ini dikira orang muslim, padahal mata-mata. Kata si muslim, "Itu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi." Kata si mata-mata ini, "Kenapa kok tidak dikubur?" Dia bilang tidak, dia mau dikubur di depan benteng sana. Mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya, "Ini yang kita lawan pasukan gila nih. Orang matinya aja mau berperang, apalagi orang hidupnya." Itu luar biasa ya. Jadi peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa, karena tahu janji Allah luar biasa gitu, membuat penyebab kemenangan, gitu kan. Dan memang itu memang dibutuhkan. Jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan. Bukan berani nampar istri, bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang, bukan itu. Di kancah peperangan, gitu kan. Bukan sombong karena atasan kepada bawahan, itu tidak ada dalam Islam. Tapi yang benar itu di kancah peperangan, tunjukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Itu pelajaran yang besar sekali. Para sahabat mengatakan, Zubair benar-benar adalah seorang kesatria yang mengagumkan. Saat sahabat-sahabat lain menahan diri dan mereka tidak kuasa untuk menembus, maka Zubair menembus semuanya. Tidak ada yang tidak ditembus oleh Zubair radhiyallahu anhu, dan dia tidak pernah merasa takut sedikit pun pada saat menembus musuh-musuh tersebut. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah dalam buku sejarah beliau, Az-Zubair berangkat ke Syam sebagai mujahid. Dia ikut dalam perang Yarmuk sehingga kaum muslimin merasa bangga dengan kehadirannya. Di sana dia membukukan kepahlawanan yang cemerlang dan semangat juang yang tinggi. Dia menyusup ke barisan tentara Romawi 2 kali dan memporak-porandakan mereka dari awal sampai akhir sendirian. Kayak tadi saya berikan gambaran, luar biasa orang ini radhiyallahu anhu. Semoga Allah berikan kita seperti beliau ya. Ini orang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah saatnya untuk menutup kisah tentunya ya, karena peran terakhir radhiyallahu anhu ini di kasus ya perang Jamal. Dan ini sudah saya sebutkan di zaman atau pada saat membahas tentang Ali radhiyallahu anhu. Tentu Zubair bin Awam sama dengan Talha bin Ubaidillah mendapatkan jaminan mati syahid dari Nabi SAW, tapi ternyata bukan mati syahid di tangan orang-orang kafir, tapi justru mati syahid terbunuh secara zalim dengan orang-orang yang mengaku Islam dari kelompok Khawarij. Dan ini juga menandakan ikhwah sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah, kalau seseorang terbunuh secara zalim itu syahid, gitu kan? Itu syahid. Zubair bin Awam ini terbunuh bukan di tangan orang-orang kafir, tapi sudah saya ceritakan dan saya kembali reviewkan, perang Untah namanya. Waktu Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka Zubair, Talha dan Zubair dan Talha ini membaiat Ali di Madinah. Ali sebagai khalifah dibaiat, gitu kan? Lalu Zubair sama Talha ke Mekah. Mereka mau umrah waktu itu. Lalu mereka bertemu di sana dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiba di Mekah, orang-orang Irak dari kelompok Khawarij menulis surat kepada Zubair dan Talha. Kalau kalian adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, datanglah kepada kami di Irak. Kami juga termasuk tidak setuju dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Padahal yang nyurat kepada Zubair dan Talha ini adalah kelompok yang membunuh Utsman.
Jadi mereka merekayasa keadaan itu, gitu kan? Karena memang di Irak waktu itu banyak muslimin, maka pergilah kata Talha dan Zubair kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana kalau anda juga ikut ke sana? Kita melihat keadaan muslimin di sana yang memang masih menuntut darahnya Utsman. Mungkin kita bisa minta kepada Ali, khalifah, untuk menangkap pembunuhnya Utsman. Tiga pun sepakat pergi. Di tengah jalan di sebuah wilayah, tapi saya tidak terlintas sekarang nama wilayahnya, itu sempat mereka istirahat dan di malam hari kemahnya Aisyah radhiyallahu anha dikerumuni oleh anjing, gonggongan anjing. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, kepada istri-istrinya waktu lagi kumpul semua, kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian nanti akan terkena fitnah dan ciri-cirinya dia akan berada di sebuah wilayah yang di tempat tinggal dia dikerumuni oleh gonggongan anjing. Waktu Aisyah dengar, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wilayah apa ini? Disebut nama wilayahnya dan seperti yang Nabi sebutkan. Kata Aisyah, kalau begitu saya harus balik. Ini seperti yang Nabi SAW katakan, ini fitnah, nggak boleh saya ikut. Kata Talha dan Zubair, kita tidak bukan untuk berperang kok. Kita mau ke sana bukan untuk berperang. Tidak ada fitnah perang di sini. Kita cuma datang ke sana untuk menyambut teman-teman kita, saudara-saudara kita muslimin, mendengar aspirasinya mereka, dan nanti kita sampaikan kepada Ali. Niatnya cuma itu. Ternyata orang-orang Khawarij ini memang mereka kan benci dengan Ali, karena saya sampaikan di kisahnya Ali kan memerangi mereka ya. Dan sampai Ali radhiyallahu anhu banyak membunuh mereka dari orang-orang Khawarij, dan ada juga sebagian didakwai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Tapi ringkas cerita adalah Ali orang-orang Khawarij itu ingin memang membuat sahabat-sahabatnya jadi fitnah, berperang satu sama yang lain. Begitu Zubair, Talha dan juga Aisyah radhiyallahu anhu majma'in tiba di Irak, ternyata orang-orang Khawarij sudah menyiapkan pasukan. Pasukan ini disiapkan kuda untuk Zubair, untuk Talha, dan juga disiapkan unta untuk Aisyah, gitu kan? Waktu mereka bertiga tiba, lihat pasukan ada, ini apa-apaan nih semua? Kata mereka, enggak, kami hanya menyambut kalian. Silakan naik ke kuda-kuda ini unta. Sementara pada waktu mereka menyurat kepada Talha dan Zubair, mereka juga menyurat kepada Ali sambil berkata, wahai Ali, sekarang Talha, Zubair dan Aisyah keluar dari Mekah menuju ke kami untuk memerangimu. Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah untuk memastikan masalah itu, gitu kan? Begitu ketemu dua pasukan terjadi fitnah besar, dan ini saya tidak review semuanya karena sudah kita bahas pada kehidupan Ali di masa khilafah Ali, dan Anda bisa kembali ke dua pertemuan yang lalu ya, kurang lebih. Yang jelas ringkasnya adalah pada saat bertemu pasukan, Ali radhiyallahu anhu melihat Zubair dan Talha, dan waktu itu karena pasukan sudah ketemu, saya kasih rasionalnya begini. Kalau misalnya ada 5 orang jalan di jalan sebelah kiri, 5 orang jalan di jalan sebelah kanan, lewat saja nih. Kemudian ada satu orang dari kelompok sebelah kiri ngelempar batu ke yang sebelah kanan. Kira-kira yang kanan balas nggak? Balas. Bahkan 5 sama 5 ini bisa berantem kan? Bagaimana kalau 1000 orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu? 10.000 orang, pasukan waktu itu banyak sekali, gitu kan? Dan memang sudah diatur sedemikian rupa jadi fitnah. Jadi waktu pasukan Ali datang, orang-orang Khawarij nggak pakai nunggu, langsung mereka pecik dengan takbir, melempar anak panah ke sana. Ali pikir menyerang, Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair sama Aisyah. Wah, ini berarti memang membentuk pasukan pemberontakan, gitu kan? Padahal sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa. Maka Ali radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya juga langsung mendekati Talha dan Zubair di kancah peperangan. Wahai Talha dan Zubair, apakah kalian melupakan sabda Nabi SAW kepada kalian berdua? Jadi ternyata pernah Nabi SAW lagi duduk berempat nih, Talha, Zubair, Ali, dan juga Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Talha dan Zubair, kalian satu waktu, kata Nabi SAW kepada Zubair, Zubair yang ditanya, wahai Zubair, apakah kamu mencintai Ali? Kata Zubair, tentu saja, sepupu saya. Bagaimana saya tidak cintai dia? Ayahnya Ali, Abu Talib, ibunya Zubair, Sofia, saudara nih, sepupu kan gitu. Pasti saya cintai dia, apalagi dia adalah orang yang luar biasa menjadi sahabat Anda. Kata Nabi SAW, ketahuilah, satu waktu nanti kau akan bertemu dengan Ali di kancah peperangan dan kau dalam keadaan zalim. Jangan ikut-ikutan. Kata Ali, ingatkah itu Zubair yang Nabi bilang? Kata Zubair, iya. Dan saya tidak niat untuk berperang sebenarnya, kata Zubair. Maka Zubair mengatakan, Talha keluar. Talha ini teman dekatnya, kita keluar dari kancah peperangan, jangan ikut-ikutan nih. Maka keluarlah.
Aisyah radhiyallahu anha tetap di atas unta karena sudah jauh dikerumuni dengan pasukan. Ini terjadi peperangan nih, gitu kan. Waktu dua-duanya Talha dan Zubair keluar dari kancah peperangan, maka ada beberapa pimpinan-pimpinan Khawarij yang memang tidak suka dengan kejadian tersebut. Maka mereka pun akhirnya berusaha untuk membunuh. Datanglah seseorang yang telah membunuh ya, Zubair, itu disebutkan namanya kalau tidak salah Ibnu Jurmuz ya. Saya lagi cari dulu. Iya, Ibnu Jurmuz betul. Jadi yang membunuh dia adalah Ibnu Jurmuz. Ini salah satu pimpinan dari orang Khawarij yang datang waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping, lagi ngobrol sama Ali sama Talha, dia datang dari belakang kemudian ditusuk langsung Zubair. Ditusuk langsung Zubair bin Awam 2 kali dan Zubair mati. Kemudian Talha yang sudah kita bahas juga pertemuan yang lalu dipanah juga oleh seorang Khawarij yang akhirnya mati, gitu kan. Tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh. Ali tidak berhasil mereka bunuh. Ringkas cerita, pada saat keduanya telah terbunuh, Zubair dan juga ya, Talha, maka Ali radhiyallahu anhu menangis pada saat itu. Kemudian duduk di depan jenazahnya ya Zubair sambil dan juga Talha, sambil Ali mencium keduanya dan mencium pedang keduanya. Sambil menangis Ali mengatakan, demi Allah, inilah pedang-pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah SAW dalam segala peperangannya, dalam segala mara bahaya. Diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim juga At-Tabarani. Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan Ali radhiyallahu anhu berkata pada saat melihat jenazah Zubair yang tersungkur di depannya dengan Talha, dia mengatakan kepada anaknya ya, Muhammad bin Hanafiyah namanya, Muhammad bin Ali namanya ya, tapi diambil nisbat Hanafiyah nama ibunya agar membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajmain, karena Hasan dan Husain adalah anaknya Fatimah, lebih mulia ya. Muhammad mengatakan, aku ternisbatkan ke Hanafiyah, ke ibuku, karena aku posisiku di bawah Hasan dan Husain gitu. Dia Ali mengatakan, wahai Muhammad, aku berharap aku mati sebelum hari ini karena ini fitnah yang sangat besar. Maka Ali pun akhirnya berhasil memberhentikan permasalahan itu, yang memberhentikan permasalahan peperangan tadi ya, dan memenangkan peperangan, lalu memulangkan Aisyah ke Madinah. Karena kata Nabi SAW, wahai Ali, akan terjadi sesuatu masalah nanti dengan salah satu istriku, tapi Nabi tidak sebut Aisyah gitu ya. Dan kalau terjadi itu kembalikan dia ke rumahnya di Madinah. Maka pasukan Ali menang radhiyallahu anhu, dan sudah panjang lebar jelaskan. Tapi Talha dan Zubair terbunuh pada saat itu, dan ternyata terbunuhnya mati syahid. Dan pada saat terbunuh, Ali radhiyallahu anhu menghukum juga Ibnu Jurmuz dan pembunuh Talha sambil berkata, sampaikanlah atau terimalah berita buruk buat kalian berdua, karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya bahwasanya pembunuhnya Talha dan Zubair dua-duanya masuk ke dalam api neraka.